Anda percaya dengan hadis ini? Pendeta kamu ketemu sama saya deh seluruh dunia. Apakah Anda percaya dengan hadis ini? Pendeta kamu semua. Enggak, pendeta kamu ketemu sama saya. Coba sini naikin. Inilah teman-teman nih. Coba. Malam Bang Edis. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Gus Imam. Belum nyala ya? Ya belum lah. Nah. Silakan Gus Imam, apa yang mau Anda utarakan? Enggak, cuman mau meluruskan sedikit Apa itu? terkait pernyataan Bang Abdul barusan itu. Yang menyatakan bahwa Mudah-mudahan beliau masih nyimak ini di bawah ini. yang menyatakan apa? Ya, terkait beliau yang tidak percaya tentang hadis itu. Baik, semoga dia masih ada di bawah. Saya coba naikkan dia kembali ya. Kalau dia ingin naik kembali, oke. Biar kalian saling mengkonfirmasi. Silakan Abdul, nyalakan kembali kamera. Ini Gus Imam mau mengatakan kepada Anda ini bahwa pernyataan Anda salah, tidak percaya kepada hadis. Silakan. Abdul? Ya. Ya, ini udah ada ini. Dia tidak percaya kepada hadis. Sementara Gus Imam Kalau percaya saya kepada sih hadis. gini ya, Yang mana yang benar? Gus Imam, saya ikut alurnya Edis ya saya. Jadi saya ikut dulu dia. Jadi Mas Imam tenang aja. Saya sepaham kok dengan Anda. Jadi kita tutup itu dulu. Nih kita nih diadu domba sama dia, Munafikun. biarin aja. Lihat, Biarin. Gitu. dia menjadi seorang Kalau saya sepaham munafik. kok sama Anda, sepaham. Saya setuju. Biarin. Gini, Ini Bang dia ngadu Edis. domba loh. Gini Bang Edis. Ah, ini orang Aja, munafik. kita Ini ikutin munafik. aja apa yang dia omong. Coba sekarang saya tanya sama Abdul sebentar. Apakah Anda percaya Abdul dengan hadis? Saya percaya. Tadi tidak percaya, sekarang Iya. percaya. Saya bisa. Karena saya memang bisa. di dalam ajaran agama Jadi- Islam diajarkan Jadi ini, dia ngadu tipu-tipu domba dalam nih, Mas. 3 hal. Gimana? Bolehkah di dalam Kita- agama Islam itu dia berdusta? sebenarnya tadi saya mau lawan dia sendirian, Oh, cuma saya tenang. diturunin sama dia. Makanya, Mas kalau bisa turun dulu. Saya nih. saya tenang, ajak kenapa dia harus pendeta-pendeta turun dulu? dia seluruh Nah. dunia. Dia berani nggak? Gitu. Nih, Biarin aja Mas Gus. Saya apakah ikutin boleh alur dia. berdusta Dia kan di dalam sekarang agama Islam? macam-macam. Perhatikan ya, teman-teman ya. Di dalam agama Islam itu memang boleh berbohong seperti yang sedang dipraktekkan oleh ini Abdul ini. Nih. Saya balikkan kamera saya ya. Dalam Islam itu memang boleh berbohong, saudara-saudara. Ya, perhatikan. Oh, sungguh nekat yang nyata kalian mengatakan tidak boleh berbohong dalam agama Islam. Dari Asma binti Yazid, dia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda Jangan, kita jangan terpancing perhatikan, sama dia. boleh Biarin aja dia berdusta. ngomong. Sekarang saya tanya Abdul, Anda percaya dengan Biarin hadis ini? aja. Siapa? Udin, Siapa? Kenapa? apakah Anda percaya dengan hadis ini? Pendeta kamu ketemu sama saya deh seluruh dunia. Apakah Sekarang Anda coba percaya dengan naikin hadis ini? Pendeta kamu semua. Enggak, pendeta kamu ketemu sama saya. Coba sini naikin. Inilah teman-teman nih. Coba. Dari Asma binti Ayo. Yazid, dia berkata bahwa Rasulullah telah Nah, saya nggak bersabda mau denger tidak itu, boleh saya nggak mau berdusta denger itu. kecuali Kamu dalam 3 cuman keadaan, cuma yaitu mengadu domba nih perkataan kita umat atau Islam. ucapan Kamu suami jangan. kepada Nggak ada. istrinya Nggak ada, untuk nggak ada, menyenangkan nggak ada. hatinya, Nggak ada kayak gitu. dusta Nggak ada. dalam peperangan, Nggak ada, nggak ada. dan dusta untuk mendamaikan Tidak ada. 2 orang Nggak ada. yang bertikai. Jadi Nggak kalau ada. ada yang Kita jangan salah bertikai nih, mau seperti nangkep. Abdul dan Nih, Gus Imam Gus Imam, bertikai, kita jangan maka kalah mau boleh nangkep. bohong. Ya. Kembali. Buktikan makanya itu. Oke, sekarang saya semua tanya dulu, seluruh dunia Abdul. pendeta kamu Abdul, ketemu sekarang saya tanya dulu sama Anda, apakah boleh berdusta? Mana? Apakah Anda percaya kepada hadis itu? Siapa? Anda percaya kepada hadis itu Siapa? nggak? Kenapa? Percaya kepada hadis itu nggak? Kenapa emangnya? Kenapa? Kamu Tuhan, kamu Tuhan emangnya. Pertanyaan saya, Anda percaya Bisa kepada hadis menyeleksi itu? kita. Enggak, kamu siapa? Nggak percaya. Tanya, Gus kamu Imam, siapa? Anda percaya kepada hadis itu? Kamu tim seleksi surga. Emangnya kamu tim seleksi dari surga? Nanya-nanya. Hah? Hadis. Ayo coba. Tadi nggak Berat kamu ini ngomong, yang mana saudara-saudara, pendeta berat. kamu ketemu sama saya? Nah,
Yang dari Mesir Izin, Bang kayak Edis, yang dari izin, mana izin. itu ketemu, seluruh dunia itu ketemu Silakan, sama Gus saya Imam. sini. Silakan, Saya Gus sendiri, saya sendiri kok. Bang Abdul Jangan izin, mau Mas izin. Gus Imam, saya turun nih, Mas juga turun juga. Jangan mau ngeladenin dia, kita Gini, terpancing, Bang. jangan mau. Gini Bang Abdul, ini Biarin izin, aja. izin saya ngomong sebentar. Santai. Ya silakan. Jadi sebenarnya saya naik itu ingin meluruskan pernyataan-pernyataan yang memang Gus, kalau ngomong jangan pelan banget, Gus. Tambahin giginya, cepat kalau ngomong. Sebenarnya saya, gayamu ngomong macam orang penting. Cepet, Gus, yang ngomong kalau cepat. santai Bang Edis, santai. Jadi Kayak saya nih ngomongnya. ah, Nama Edi saya takut ngomong lawan Mas. saya ini gini, kalau Bang Edis ngomong, Bang Abdul ngomong, saya ngomong itu saya tidak suka. Jadi maunya itu kita ganti. Ngapain kejang-kejang? Ada yang bilang kejang. Silakan, kasih kesempatan Gus Imam ngomong dulu. Silakan, Gus. Jadi di sini saya sedikit ingin memberikan edukasi pertama ya untuk Bang Edis juga terkhusus untuk Bang Abdul juga kan gitu. Umumnya itu untuk para mustamiin semua yang menyimak di bawah. Jadi terkait pernyataan Bang Abdul tadi itu, kalau beliau tidak percaya tentang hadis, itu wajar Bang Edis. Beliau itu bilang kalau beliau itu tidak percaya terhadap hadis karena memang Bang Edis itu menggiring opini Bang Abdul supaya ikut ke opininya Bang Edis. Kalau saya simak sih seperti itu. Cuman pada dasarnya beliau itu tetap meyakini terhadap hadis, itu tetap yakin beliau seperti itu karena hadis itu kan sabdanya Rasulullah, sabda daripada baginda Nabi. Sedangkan tidak dikatakan beriman seorang itu kalau tidak beriman kepada ucapan baginda Nabi. Hadis itu adalah sebuah wujudnya Rasulullah. Seperti itu Bang Edis. Jadi mohonlah Bang Edis juga agak fair sedikit gitu. Kalau cari lawan itu jangan yang ini Bang Edis, yang nggak paham tentang agama. Kalau bisa Bang Edis itu cari lawan yang sebanding dengan Bang Edis. Saya beberapa kali naik di roomnya Bang Edis ini, kalau sudah hampir kehabisan bahan untuk bahan bantahan untuk saya, pasti saya Diturunin secara kita paksa. diturunin Iya, sama dia. Diturunin. Iya, itu loh, itu permainan dia. Nanti dia adu domba nih kepada kita nih, suruh naik. Oke, Gitu baik. Maksudnya dia Sudah? pertemuan nih kayak gini nih. Sudah saling bermunafiknya? Sekarang saya nih ngomong nih. Sebentar, sudah belum saling bermunafiknya? Judul kamu. Sebentar, Dengar dulu, Abdul. Ya, kamu. Tadi, sebentar, saya mendengar penjelasannya Gus Imam. Ini saya semakin mendapatkan gambaran yang jelas tentang agama Islam. Kata Gus Terserah Imam, kamu kan beda kolom. sebentar. Kata Gus Imam, katanya si Abdul ini tidak percaya, tetapi dia ini percaya. Percaya tetapi tidak percaya. Inilah yang saya bilang takiyah. Iya, kamu nggak paham. Anda di bawah dulu. Masalahnya Takiyah. Coba Gus Imam. Bener nggak dalam agama Islam tuh boleh bohong Gus Imam dalam 3 hal? Boleh Bang Edis ya. Boleh. Karena gini, Bang Apalagi ketika terjadi pertikaian seperti tadi, betul. Makanya jikalau di dalam agama Islam terjadi pertikaian, maka dianjurkanlah oleh Muhammad untuk berbohong agar yang bertikai menjadi damai. Betul. 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 Iya, Karena makanya gini, Bang Edis, di situ berbohong untuk dalam hal pertikaian itu lebih mengutamakan
mafsadatnya Bang Edis. Oke. Jadi intinya boleh berbohong ya dalam agama Islam ya. Dengan catatan dulu. Dengan catatan limaslahatil ummah. Demi kemaslahatan umat maka boleh berbohong. Oke. Nah, sekarang gini, Bang Edis saja untuk menggiring umat-umat Muslim dan untuk mengkhianati umat-umat Kristen supaya membenci kepada Islam, Bang Edis berani menghujat, bahkan berani juga berbohong, kan seperti itu. Dikatakan saya berani Apalagi- menghujat dan berbohong. Sebentar. Sebelum kita ke situ ya, di dalam agama Islam Anda katakan boleh berbohong. Berbohong tapi untuk limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Berbeda untuk karena kepentingan untuk menghujat, untuk merendahkan agama orang lain, itu berbeda Bang Edis. Baik, jadi artinya Jadi sekarang saya tanya dulu sebentar. Apakah di dalam ajaran Bible, di dalam ajaran umat Kristen itu diperbolehkan berbohong atau menghujat agama lain? tidak boleh. Iya. Jadi sekarang kalau memang tidak boleh, kenapa Bang Edis lakuin? Bang, yang tidak boleh itu di dalam agama Kristen itu berbohong. Kita Kalau menghujat membahas berbohong, Bang. Kalau menghujat berarti boleh. Di dalam Bible yang namanya keburukan, yang namanya ajaran sesat itu harus dinyatakan. Ya, sekarang kita buktikan. Lagi pula, Ajaran gini Bang, begini. Lagi pula, saya itu tidak pernah menghujat agama Islam, Bang. Loh, buktinya Bang Edis, kenapa saya sempat berusaha untuk naik di roomnya Bang Edis? Karena saya melihat di situ Bang Edis itu jelas dapat secara terang-terangan menghujat. Contohnya. Contohnya gini. Pertama, di saat umat Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi dan utusan, Bang Edis sendiri membuat statement bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Muslim, katanya. Balik lagi ke situ. Aduh. Oke dah, ini ada kaitannya dengan dusta ini. Baik. Langsung Coba ya. ketahuan Coba Gus. dia, kawan-kawan. Menurut Al-Quran surat At-Taubah ayat 31, ada orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya. Betul atau salah? Kalau Tuhan itu Bang Edis baik dalam Gus, Al-Quran, ini pertanyaan saya terakhir Gus. Betul atau salah? Menurut Quran surat At-Taubah ayat 31, ada orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya. Nggak ada Bang Edis, nggak ada. Coba dibaca Quran At-Taubah ayat 31. Nggak ada istilah menuhankan para ulama. Bang Edis itu salah tafsir. Kan sudah saya Memang bilang. seperti inilah teman-teman orang Islam, teman-teman. Mereka Al-Quran membaca itu Qurannya dengan bahasa Arab. At-Taubah Bang Edis 31 ya. mengartikan bahasa Arab itu diartikan secara berkata, itu tidak mungkin menghasilkan makna Tenang yang Gus, benar, Bang Edis. tenang Gus ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda mengenai orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya. Nih. Ini surat At-Taubah ayat 31 betul? Ya, coba. Oke. Silakan Gus, baca Gus. Bacakan Bang Edis, saya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Betul tidak menurut ayat ini ada orang-orang yang menjadikan rahib-rahib alim ulamanya sebagai Tuhan? Coba dibaca dari awal Bang Edis. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya
sebagai Tuhan selain Allah. Ada nggak orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya? Ayat berapa itu Bang Edis? Berat, saudara-saudara. Surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ayat 31. Oke. Apa di situ dikatakan? Surat At-Taubah 31. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum. Betul di situ ya. Betul, coba di Artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. sebagai Tuhan selain Allah. Oke. Berarti ada nggak orang-orang? Tunggu. Dan juga mereka mempertaruhkan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oke. Terus di sini Jadi saya menurut baca, ayat itu ada nggak orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya? ada. Tadi katanya tidak ada, sekarang ada. Oke, sekarang saya jawab. Berarti Yang Anda saya- sebentar, tenang Gus, tenang. Berarti Anda meralat jawaban Anda, betul? Bukan meralat. Saya menjelaskan itu tidak terbiasa kalau saya menjelaskan terkait hukum agama. Memang mereka ini teman-teman ya. Oke, tenang. Gini, Tunggu, saya jawab dulu. apa biar bentuk tidak gagal. tenang. Tunggu. Apa bentuk orang-orang yang apa bentuk atau tindakan apa yang dilakukan orang-orang sehingga mulai itu disebut mengalihkan mentuhankan pembicaraan. alim ulamanya? Sudah mulai mengalihkan pembicaraan Bang Edis ini. Ini saya jawab dulu biar tidak gagal paham. Jadi di sini yang pertama yang tadi saya bilang, kalau di dalam umat Islam itu tidak ada istilah menuhankan para ulama, tidak ada. Yang ada di sini setelah saya baca tafsir daripada ayat surat At-Taubah tadi, ternyata di sini yang menuhankan ulama-ulama itu bukan umat Muslim. Oke, Nah, tapi ada ya. Tapi orang-orang Yahudi. Oke, tapi ada ya orang-orang yang menuhankan ulamanya ya. Ada, tapi Oke, di luar bagaimana Muslim. bentuknya? Bentuk menuhankan ulamanya itu gimana? Ya sekarang saya tanya dengan Bang Edis, kan di situ disebutkan bahwa agamanya Bang Edis. Bagaimana menuhankan ulama? Tenang. Itu kan gitu. kitabnya orang Islam, perkataannya orang Islam tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mempertuhankan alim ulamanya, betul? Ya di sini. Nah, menurut menceritakan- penjelasan Muhammad, tenang. Udah Menurut tenang, kawan. penjelasan Muhammad, bagaimana bentuk atau tata cara mereka mempertuhan alim ulamanya? Ya sekarang saya baca. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan ulama dan para ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah. Di situ yang memberikan hukum yang mereka laksanakan, sedangkan mereka meninggalkan syariat Allah. Yang betul itu syariat Allah, bukan syariat Yesus. Sudah? Sudah. Sudah, baik. Jadi mereka mempertuhan ulama-ulamanya karena mereka lebih mentaati ajaran ulama-ulamanya ketimbang ajaran Allah, betul? Betul. Mereka Oke, itu contoh misalnya gini. orang-orang Yahudi membandingkan ulama-ulamanya dengan Allah, sementara ulama itu kan yang diciptakan, kemudian dibandingkan dengan orang yang Gus, biar nggak panjang-panjang gini Gus. Di situ mereka lebih mentaati ajaran ulama ketimbang syariat Allah, betul? betul orang Yahudi tapi Oke, coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Oke, siap.
Makanya teman-teman, Quran itu akan menampol mukanya orang Islam sendiri. Tunggu dulu kawan, tunggu dulu, jangan Ya, memfonis. silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat 70 ya. Ya, silakan. Apa dikatakan di situ? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa Terjemahannya aja, Gus. Kita di sini yang nonton orang Indonesia, Gus. Ya, terjemahannya? Nah, adalah salah satu Terjemahannya, Gus. Terjemahan. Tunggu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan mengucapkan kata yang benar. Oke. Jadi menurut ayat itu Anda dibolehkan bohong nggak? Iya kan gini Bang Edis. Mulai Ini di akrobat. sini mengucapkan kata. Mulai akrobat. Sebentar. Menurut Ya. ayat tersebut boleh bohong atau tidak? Terima kasih Pak Agus. Makasih Pak Agus. Kalau dikatakan boleh bohong di sini tidak ada kaitannya dengan kalau Coba bohong dibaca lagi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sekalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Betul? Betul. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar atau yang dusta? Sekarang gini, saya baca Tenang, tafsirnya. disuruh mengucapkan yang benar atau berdusta? Belum, saya baca tafsirnya dulu Bang Edis. Memang berat. Apakah ayat Quran kurang begitu jelas? Yang berat itu bagi Bang Edis itu berat, bagi saya Makanya itu. saya bilang teman-teman, orang Islam ini telah membuat Tuhan tandingan di samping Allah. Siapa dia? Ya Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan di samping Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan orang yang berbohong adalah tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Sementara di dalam hadis Muhammad mengajarkan, wahai orang Islam, boleh kalian berdusta. Perhatikan, tenang. Ini coba dengarkan ini. Udah bisa Enggak, saya pahami. ini sedikit. Perhatikan. Udah bisa saya pahami. Tenang, sedikit. Tenang ya, tenang. Perhatikan. Oke. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Ayo, kita ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua, mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak, dia tuh baik banget tuh sama kamu, sedang mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik, mah. Rasul kami tidak pernah bohong. Jadi teman-teman, sebentar, tenang. Nggak fair, Muhammad, nggak fair nih. tenang. Nggak fair nih. Tenang. Fair, saya sudah Apa? mendengarkan. Tenang, Gus. Tenang, Gus.
Apa ini- title? Shh. Apa title Muhammad? Salah satu gelar yang diberikan kepada Muhammad itu apa? Al-Amin. Tahu apa arti Al-Amin? Ya, tahu. Apa artinya? Orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Rasul kami tidak pernah bohong. Sementara dialah pelaku, bahkan dia yang ngajarin orang Islam boleh bohong. Makanya saya bilang, Bang, makin dipelajarin agama Islam, makin dekat untuk mencampakkannya. Nah, Bagaimana mungkin Anda katakan Rasul adalah Al-Amin, jujur, terpercaya, sementara dia ngajarin boleh berdusta? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. udah. Yang mana yang mau Anda pegang sekarang? Nah, sekarang saya jawab. Dan bukan hanya Oh, sudah dikasih kode-kode nih. Matikan sini. Matikan jaringan. Saya sudah pusing. Matikan. Lihat ya. Kalian sudah melihat ya. Ini trik lama ini, trik lama. Saya sudah tahu trik-trik seperti ini. Kalau sudah tidak mampu, udah mentok, udah ketahuan Islam di situ error, matikan sinyal telepon Anda. Lihat tuh. Itu jurus lama. Jurus lama.